Jadi untuk pengembangan hipotesis di sini yang judulnya tentang harga saham yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan, rasio, dan kebijakan dividen terhadap harga saham. Jadi di pengembangan hipotesis itu harus ada hubungan antara variabel profitabilitas terhadap harga saham yang dikaitkan dengan teori signaling ataupun teori agensi. Nah, nanti kita baca-baca lagi dari beberapa jurnal, misalnya 20-30 jurnal itu kita lihat apakah profitabilitas itu terhadap harga saham itu pakainya agensi atau signaling. Nah, ataukah mau pakai dua-duanya, mungkin bisa menambah teori gitu ya. Terus kemudian yang di pengembangan hipotesis itu, coba kamu lihat riset-riset kakak kamu yang terdahulu ya, itu harus muncul penjelasan tentang atau narasi profitabilitas terhadap harga saham itu hubungannya gimana, kemudian dikaitkan dengan teori yang kamu pakai, misalnya teori signaling atau teori agensi seperti itu. Demikian juga di variabel yang kedua, variabel likuiditas terhadap harga saham, itu hubungannya gimana dulu. Nah, nanti dikaitkan dengan teori, dua teori tadi ya. Nah, kadang-kadang masing-masing ini di pengembangan hipotesis masing-masing ini mau pakai teorinya berbeda. Ada yang pakai signaling, ada yang pakai agensi. Nah, demikian juga misalnya variabel solvabilitas terhadap harga saham. Kamu penjelasin dulu ini di halaman 10-11 ini, solvabilitas itu hubungannya dengan harga saham gimana. Kemudian kebijakan dividen hubungannya dengan harga saham gimana. Tapi itu dikaitkan dengan teorinya dan penelitian terdahulu. Nah, dari situ nanti kamu ambil hipotesis. Nah, dari beberapa penelitian terdahulu dan analisis antara profitabilitas terhadap harga saham yang dikaitkan dengan teori signaling atau mungkin teori agensi mengatakan bahwa ini memiliki pengaruh gitu. Tapi harus ya, nanti saya kasih ini contohnya di pengembangan hipotesis ya. Jadi ini nanti untuk menjawab pada saat bab 4. Kenapa kita harus punya 20-30 jurnal dan itu jurnalnya harus bereputasi? Biasanya jurnal-jurnal yang Sinta 1, 2 atau Scopus itu ada hasil penelitian yang mengatakan kalau profitabilitas itu pengaruhnya terhadap harga saham, misalnya berpengaruh, ini alasannya ini. Itu ada Mbak, tapi kalau jurnal yang biasa-biasa aja itu kadang nggak ada penjelasan. Ya udah, misalnya ini berpengaruh terhadap ini, itu aja. Tapi kalau jurnalnya bagus, artikel yang terdahulu yang bagus, ada penjelasan, misalnya pertumbuhan penjualan itu berpengaruh terhadap harga saham, itu alasannya ada di bawah. Jadi logika kita berpikir dan teori-teori yang kita peroleh di kelas, teori-teori yang kita tulis di bab 2 itu dimasukkan di bab 4. Pernah ada mahasiswa yang, Bu, saya ini nggak menemukan jurnal yang tidak berpengaruh. Mas Putra, masih ingat ya Mas Putra itu, yang duta genre. Nah, kok bisa Mas? Harusnya itu kamu sebelum ini ujian skripsi itu harus punya jurnal yang beragam, karena kan adanya ketidak konsisten di sini, ada yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh, itu harus ada Mas. Gitu. Nah, saya nggak ketemu. Akhirnya pada saat ujian seminar proposal atau skripsi saya lupa, itu ditanyaan, akhirnya hasilnya itu tidak berpengaruh Mbak. Akhirnya dia kan bingung mencari jurnal yang tidak berpengaruh. Iya, jadi ada beberapa yang melakukan riset itu memang hasilnya memang tidak konsisten, tidak sama. Gitu. Nah, misalnya kebijakan dividen, bagaimana hubungannya terhadap harga saham. Kalau nanti misalnya kita analisis dengan teori-teorinya, kalau itu hubungannya positif ya berarti berpengaruh positif. Tapi kalau misal profitabilitasnya tinggi, akhirnya penghindaran pajaknya turun, itu kan berbanding terbalik. Akhirnya kan hipotesisnya negatif kayak apa gitu. Ini kita lihat dulu di jurnal-jurnal terdahulunya apakah berpengaruh positif atau berpengaruh negatif. Nah, tapi saya lihat di halaman 10-11 ini belum ada penjelasan itu. Ya, di bab 2 lanjut aja, karena di bab 1 itu kalau fenomena memang sudah disetujui itu bisa langsung bisa dipakai. Kemudian yang riset gap itu kan paling tidak harus punya 10 minimal itu. Yang jurnal yang kamu udah masukkan di bab 1 belum? Itu baru 6 kayaknya. Ya itu, jadi harus semuanya dimasukkan. Penelitian yang senada antara A, B, C, D